Kayaknya dia diarahkan dari jumlah kecil dulu, satu. Yang kedua dikasih ancaman dalam tanda kutip. Duit kita semua nyangkut kalau kamu nggak ikutan gitu. Duit kamu juga kan bakalan hangus gitu kan. Aku bilang ya, udah nggak ada duit gitu. Rata-rata akunnya itu masih terpusat di luar negeri semua, Mbak. Menawarkan lowongan kerja secara online ya. Keberadaan media sosial kini makin tak terbendung. Media sosial menjadi jembatan antara jagat maya dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini, media sosial menjadi sumber informasi yang paling cepat dan efektif menjangkau semua kalangan dimanapun berada, sanggup menembus batas ruang dan waktu. Fakta inilah yang menjadi celah terusnya bermunculan kasus-kasus penipuan online di Indonesia. Tak terkecuali yang dialami oleh keluarga Mintarja dan istrinya. Karyawan swasta ini menjadi korban penipuan promo penjualan tiket pesawat di Instagram. Istri saya transfer 1,3 juta, clear kan. Lalu mereka bilang mulai tuh, Bu, prosesnya belum selesai, Ibu perlu kirim lagi 6 juta untuk deposit saja. Deposit ini akan langsung dikembalikan. Nggak sampai 3 menit. Pokoknya singkat lah, dia bilang. Ini bener nih, aman. Terus dia mulai convincing istri saya, kirim ini loh, memang begini prosedurnya. Ini masalah sistem aja. Bermula dari rencana membeli tiket penerbangan di sebuah akun Instagram Galaxy Tour, istri Mintarja ternyata diperdaya. Ia diminta mengirimkan uang berulang kali hingga total berjumlah 880 juta rupiah, padahal tiket yang semula akan dibeli harganya hanya 1,3 juta rupiah untuk rute pulang pergi Jakarta-Surabaya. Saya kirim. Habis itu muncul lagi, Bu, itu 6 juta buat keberangkatan, buat pulangnya 6 juta lagi. Saya mulai khawatir juga, loh ini gimana yang tadi? Yang tadi udah dalam proses transfer, Bu. Tapi itu nggak bisa berjalan jika Ibu tidak merilis yang 6 juta berikutnya. Sampai dia nelpon saya sore. Kali itu saya angkat, jam 4. Sekitar jam 4. Saya, tolong dong transfer lagi 180 juta. Dia bilang, buat apa? Buat beli tiket yang kemarin. Kok mahal sekali? Tiketnya kan cuma 1,3 juta. Dia bilang, oh harus deposit katanya. Lah, kamu kan punya uang juga segitu. Oh, tadi udah ditransfer. Saya mulai tanya lagi, berapa kamu udah transfer? Sudah transfer 880 juta. Saya bilang, hah? Dia bilang, ini nggak mungkin, gitu bilang. Ini sudah pasti penipuan. Terus dia, enggak mungkin nipu. Kalau nipu dia pasti kita tuntut. Meskipun ditipu habis-habisan, saat itu istri Mintarja sama sekali tidak menyadari. Dengan ditakut-takuti ancaman tiket akan hangus bila uang tidak segera ditransfer, ia pun akhirnya manut-manut saja. Terlebih, si penipu meyakinkan dirinya dengan mengirim swafoto sambil memegang kartu tanda penduduk. Kayaknya dia diarahkan dari jumlah kecil dulu, satu. Yang kedua dikasih ancaman dalam tanda kutip. Yang tadi habis loh, Bu, angus loh, sayang loh. Kalau Ibu nggak kasih ini, yang tadi habis nih. Sistem kami error, Ibu harus ini supaya itu jalan. Hingga akhirnya 13 September lalu, Mintarja melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga Mintarja berharap pelakunya ditangkap dan uang kerugiannya bisa kembali. Itu yang ditanyain kira-kira apa aja, Pak? Ya, dia menanyakan keseluruhan kejadiannya. Terus aliran dananya, rinciannya dari berapa 1,3 juta, 6 juta, dan seterusnya. Totalnya berapa, terus dia konfirmasi lagi semua keterangan IG-nya itu apa, rekening penerimanya siapa, dan lain-lain. Penipuan online bermodus penjualan tiket pesawat murah di Instagram bukan baru kali ini saja terjadi. Modus serupa juga pernah dialami 503 orang pelajar Indonesia yang tinggal di Jerman dan Belanda. Mereka termakan tipu daya akun Instagram Tiket Hunter yang menawarkan tiket pesawat murah ke Eropa seharga 6 juta rupiah. Total kerugian ditaksir mencapai 10,5 miliar rupiah dan kasusnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Berarti total berapa Pak kira-kira yang korban yang ada di dalam? Ya, yang datang ke saya, yang kemudian kami edukasi dan kemudian memberikan kuasa kepada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Unika Atmajaya, itu ada 200 orang. Tetapi saya mengetahui bahwa itu tidak semua yang masuk ke kami. Mungkin lebih dari, mungkin 2 kali lipat itu, saya tidak tahu angka persisnya ya. Jadi mereka bilang ada grup besar para korban. Grup besar itu aja belum tentu semuanya loh. Mungkin ada yang lain. Totalnya berapa Pak? Baik, 10 miliar more or less. 10 miliar dengan ada euronya saya lupa. 6.000 or something gitu. Saat itu, agen travel ticket hunter memang cukup dikenal di kalangan mahasiswa Indonesia di Eropa. Diketahui pemilik bisnis agen travel ticket hunter adalah sepasang suami istri bernama Hanif Fuadi dan Zara Inatsa Hauna. Dan mereka sebenarnya gitu sih, udah sebar aja, nanti kan ada yang kena gitu kan. Makanya modelnya tuh kan iklan umum gitu. Dan kalau udah iklan umum ada yang masuk grup, nah ketika masuk grup ini dedicated victim kan, gampang dikendalikannya. Mereka memang sudah orang yang akan beli tiket, yang mau beli tiket begitu, tinggal dikelola. Perkara pidana penipuan suami istri ini sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 April 2024. Zara dan Hanif Fuadi dijerat dengan tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan pencucian uang. Di era serba digital sekarang ini, penipu lalu lalang menjaring mangsa dengan bebasnya. Masyarakat harus selalu waspada. Indonesia menjadi target bulan-bulanan sindikat penipuan online internasional. Duit kita semua nyangkut kalau kamu nggak ikutan gitu. Duit kamu juga kan bakalan hangus gitu kan. Aku bilang ya, udah nggak ada duit gitu. Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk di Indonesia. Tidak kurang dari 139 juta penduduknya adalah pengguna medsos. Mereka dan kita semua menjadi incaran komplotan yang selalu mengintai dan mencari celah tindak pidana penipuan. Salah satu modus penipuan yang kini marak di dunia maya adalah penawaran kerja paruh waktu atau freelance. Di Indonesia, kasus penipuan online atau scam marak terjadi di hampir seluruh pelosok daerah. Tak jarang pelakunya melibatkan jejaring dan sindikat warga negara asing. Juni lalu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membongkar sindikat penipuan online jaringan internasional berkedok pekerjaan paruh waktu. Sindikat ini dipimpin oleh ZS, warga negara asal China yang diduga juga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sindikat penipuan ini terus menjerat korban sejak tahun 2022 hingga akhirnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh 189 pelapor. Sindikat scam yang berpusat di Dubai tersebut diduga juga menyasar beberapa negara. Total kerugian yang diakibatkan ditaksir mencapai 1,5 triliun rupiah. Dengan modus lowongan pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan melalui beberapa platform media online seperti Telegram dan WhatsApp yang berisikan link login website terkait dengan tugas yang akan dikerjakan, dengan total korban di Indonesia mencapai 823 korban dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini pengungkapan kasus ini. Dengan total kerugian mencapai sekitar 59 miliar rupiah yang di Indonesia. Modus sejenis juga pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri setahun sebelumnya. Tahun 2023 lalu, sebanyak 728 orang korban melaporkan kasus penipuan lowongan kerja. Sampai saat ini jumlah kerugiannya adalah sekitar di 35 miliar berapa? 400 sekian ya gitu ya. Dan kami jumlah korbannya sampai saat ini hampir tembus di 1.000 orang, 1.000 korban. Nah, di real korban ini
Salah satu pengguna medsos yang pernah menjadi korban penipuan modus pekerjaan paruh waktu adalah Syifa Giarsha. Syifa ditawari pekerjaan lewat WhatsApp yang kemudian diundang ke grup Telegram bernama grup VIP 4. Nah, di grup Telegram ini kita dikasih penugasan gitu. Nah, penugasannya ini setiap 3 tugas maka akan dikasih fee gitu. Nah, tugasnya yang pertama tadi like dan subscribe. Nah, kemudian nanti ada juga tugas buat review hotel, review restoran gitu. Nah, setiap 3 kali penugasan kita dikasih fee, ada 3 lagi penugasan sampai 9 gitu. Jadi 3 kelompok sampai 9 ya, 9 tugas dalam 3 kelompok. Nah, setelah 9 tugas ini selesai, maka akan muncul namanya tugas peningkatan. Nah, tugas peningkatan ini tujuannya adalah supaya fee kita naik gitu. Dari situ mereka minta buat kita berpartisipasi supaya traffic dari kliennya ini naik gitu. Makanya kita diminta buat trading di situ, kayak seolah-olah menaikkan kepercayaan gitu ya kali sama orang lain. Nah, terus akhirnya setelah kita trading di situ berdasarkan instruksi dia juga, jadi kita sambil standby juga kapan kita masuk uangnya, kapan kita withdraw gitu. Namun rupanya pekerjaan itu hanyalah modus tipu-tipu. Dijanjikan mendapatkan komisi dari setiap misi pekerjaan, faktanya Syifa malah diminta menyetor deposit. Top up deposit disetor berulang kali ke beberapa rekening yang berbeda hingga berjumlah total 21 juta rupiah. Saya waktu itu kayak antara mau nggak mau ngasih ya iyalah gitu ya. Terus masih ragu gitu, tapi karena saya kekeh gitu ya, iya balik kok, kan kemarin juga sama kayak gini, kemarin juga kan skemanya seperti ini. Terus semua orang di grup itu udah pada transfer, kecuali aku bilang gitu kan. Sampai aku bilang enggak akan transfer, kemudian dijapri sama anggota grup yang lain. Kayak tolong dong gitu kan, kamu bayar juga, kamu deposit juga tolong dong, karena duit kita semua nyangkut kalau kamu enggak ikutan gitu. Duit kamu juga kan bakalan hangus gitu kan. Terus aku bilang ya, udah nggak ada duit gitu, udah habis duitnya gitu, udah nggak ada budget gitu, udah nggak ada 14 juta tuh nggak ada, paling tuh setengahnya gitu. Terus udah pinjol aja, udah pinjem aja. Bagi sebagian orang, kerugian yang dialami Syifa mungkin tidak seberapa. Namun kejahatan tetaplah kejahatan. Penegak hukum harus mengungkap kasusnya dan pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak kejahatannya. Sebab bukannya tidak mungkin, di luar sana masih ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang menjadi korban penipuan jaringan scamming di media sosial. Rata-rata akunnya itu masih terpusat di luar negeri semua, Mbak. Menawarkan lowongan kerja secara online ya. Hingga kini, penipuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Juni lalu, Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus penipuan online bermodus pekerjaan like and subscribe yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Diduga, jaringan scamming ini dikendalikan oleh warga negara Indonesia yang berada di Kamboja. Akun-akun pelaku tersebut itu masih pusatnya di luar negeri semua. Jadi terlacak oleh tim penyelidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, rata-rata akunnya itu masih terpusat di luar negeri semua, Mbak. Dan mereka biasanya gini modusnya itu menawarkan lowongan kerja secara online ya. Biasanya awalnya hanya membuat like and subscribe ya kan, biasanya itu. Tapi selanjutnya masyarakat itu diajak untuk berpindah grup ya kan, berpindah grup karena mereka mendapatkan komisi awalnya. Mereka mendapatkan komisi atau keuntungan ya kan. Mereka diajak untuk pindah grup, dilanjutkan untuk mewajibkan korban itu menyetorkan sejumlah uang. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan online atau scam mendominasi laporan khusus di Polda Metro Jaya. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap praktik scamming yang kian marak.
pengetahuan terhadap dunia digital ini penting. Ini sudah kita lakukan, saat ini sudah kita masifkan, Mbak, kepada masyarakat pada saat pertemuan-pertemuan warga. Tolong hati-hati menggunakan media digital ini, memanfaatkan ruang-ruang digital ini, jangan sampai ada celah. Kenapa? Jarimu adalah harimaumu. Makanya betul-betul cek and recheck, ya kan? Cek and recheck. Mending lebih baik bertanya apabila kita tidak tahu. Scamming atau penipuan online menjadi ancaman nyata. Pelaku scamming ada di sekitar kita, mengintai siapa saja yang lengah. Dari situs patroli siber Bareskrim Polri, jenis kejahatan penipuan online menempati urutan tertinggi aduan masyarakat mencapai 14.495 laporan. Publik harus membuka mata. Scamming menjadi ancaman yang tidak main-main. Tadi saya mencoba membuka video bersponsor di media sosial. Nah, dalam video tersebut itu ada satu link yang jika diklik akan diarahkan ke suatu website. Dalam website tersebut ternyata dijelaskan ada penawaran pekerjaan secara online dengan gaji atau komisi yang menggiurkan. Lalu saya juga mencoba untuk chat ke kontak WhatsApp yang tercantum dalam website ini. Nah, selain itu ada juga modus lain yang saya temukan, yaitu berupa kontak atau nomor kita itu bisa di-invite langsung ke sebuah grup di Telegram yang berisikan penawaran serupa tanpa persetujuan kita. Kejahatan siber menjadi sisi negatif yang tak terelakkan. Di era digital sekarang ini, masyarakat yang kurang melek digital rawan menjadi sasaran. Mereka mungkin melempar umpan 1.000, bisa aja yang ketangkap 10 gitu ya setiap hari ya. Mereka melempar APK, melempar macam-macam. Jadi ya mungkin ya nggak semuanya. Bagi mereka yang ngerti kan kita udah paham ya. Oh, ada message yang ada klik yang nggak penting, kita langsung bilang kita nggak mau klik. Tapi kan yang tahu itu kan nggak semuanya. Bisa jadi dari 100 orang yang tahu hanya 50 orang, jadi 50 orang lagi bisa menjadi korban kan, sebenarnya seperti itu kan. Atau macam-macam. Daripada kita mungkin pusing membenarkan, emang kita harus memikir ke depan jangka panjangnya ya tadi. Semua hal-hal yang bersifat keamanan cyber ini itu harus sebenarnya dari sejak dini harus ditanamkan di kurikulum sekolahan. Tidak bisa dinafikan, pemerintah juga sudah melakukan beragam upaya. Namun kejahatan siber berupa penipuan online nyaris tak bisa dibendung. Bisa dibayangkan, sepanjang Agustus hingga Oktober tahun ini saja, Kementerian Kominfo menerima 84.000 aduan terkait penipuan online. Dirjen Aplikasi Informatika menyebut perlu keterlibatan langsung dari masyarakat untuk membendungnya. Jadi bisa dibayangkan tuh dalam waktu sebulan setengah itu sudah ada 84.000 yang kita tangani di Kominfo. Kita ada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang secara terus-menerus memonitor orang-orang yang tertipu terjerat penipuan online. Kita putus akses kerjasama dengan penyelenggara platform, penyelenggara sistem elektronik. Tapi kemudian agak sedikit kehilirnya itu ya kita juga perlu melakukan literasi digital kepada masyarakat. Kita perlu menjaga data pribadi kita masing-masing sebagaimana data itu dijaga seperti emas ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, publik perlu membuka mata. Maraknya kasus penipuan online juga berkorelasi dengan gaya hidup masyarakat yang gemar berbelanja online. Yayasan Layanan Konsumen Indonesia menyoroti rendahnya perlindungan data pribadi hingga sindikat scamming leluasa menyebar umpan penipuan. Pemerintah harus bisa menekan platform-platform digital untuk dia tidak bekerja sama dengan pihak-pihak atau toko online ataupun oknum-oknum yang kurang punya identitas yang benar sehingga tidak melakukan penipuan di platform-platform itu. Karena kan sebenarnya platform itu kan ibarat mall dan kemudian di dalam mall dia ada orang tenant-tenant yang berjualan. Nah, si pengelola platform ini harus bisa melakukan screening yang keras agar
toko online-nya atau mitra bisnisnya tidak melakukan upaya-upaya penipuan dari transaksi dengan konsumen. Kejahatan digital di dunia maya akan terus ada. Para pelaku dan jejaringnya akan selalu mengintai dan mencari calon mangsa. Masyarakat harus hati-hati membentengi diri dengan melek digital. Masyarakat harus membiasakan diri menjaga data pribadi dan menyaring informasi agar tidak mudah tergiur iming-iming hadiah ataupun barang dan murah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.